Oke, halo semuanya, halo Pak David. Kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan soal PowerPoint yang sudah kami bikin, hasil penelitian kami, yang berjudul Efektivitas Promosi Tanggal Kembar pada E-commerce terhadap keputusan pembelian oleh konsumen. Jadi, PowerPoint ini disusun oleh saya sendiri, Jeremy Viari. Saya Hamdi Abila. Saya Lina Kusuma Wardani. Saya Mutiara Febrina Lani. Ya, dan jurusan manajemen bisnis sudah pasti ya, Universitas Bina Nusantara, BINUS. Oke, pendahuluan perkembangan e-commerce Indonesia dapat menjadi sesuatu yang menjanjikan. Saat ini banyak teknologi yang berkembang atau bahkan maju mengikuti perkembangan zaman, sehingga e-commerce menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk berbelanja secara online melalui internet. E-commerce juga telah mengubah kebiasaan berbelanja masyarakat di Indonesia, memungkinkan juga mereka untuk berbelanja online melalui website atau aplikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini menurut ahli ada Fishbane dan Azan tahun 1975 dan Maulana et al. Tahun 2015. Jadi menurut Fishbane dan Azan itu faktor determinan pembentuk sikap dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang paling signifikan membentuk sikap adalah promosi atau persuasi dari produsen barang atau jasa. Kalau menurut Maulana et al, pada proses penggunaan e-commerce, kegiatan jual beli maupun pemasaran lebih efisien di mana penggunaan e-commerce akan memperlihatkan adanya kemudahan bertransaksi, pengurangan biaya, dan mempercepat proses transaksi. Baik, selanjutnya kami akan menyajikan jumlah data pengunjung dari e-commerce sendiri. Laporan data box menyatakan grafik kunjungan pada 5 situs e-commerce selama periode Januari sampai Maret 2023. Di sini ada e-commerce Shopee yang ada kunjungan sekitar 155 juta dan disusul oleh Tokopedia sejumlah 125 juta dan Lazada sekitar 85 juta dan disusul oleh Blibli dan Bukalapak sekitar 5 sampai 8 juta. Selanjutnya, efektivitas promosi online. Di sini, menurut Desinta, pada tahun 2020, suatu kegiatan yang dapat dinilai dari suatu komunikasi yang mencapai tujuan promosi online terhadap suatu perusahaan. Efektivitas promosi online dapat diuji dengan menggunakan metode EPIC model, yaitu dimensi empati, dimensi persuasi, dampak dimensi, dan dimensi komunikasi. Selanjutnya strategi pemasaran. Program promosi ini menggunakan strategi promosi single days yang dilakukan pada tanggal-tanggal kembar. Sebagai contoh adalah tanggal kembar 3.3 yang berarti di tanggal 3 di bulan 3 atau bulan Maret. Promosi tanggal kembar ini yang dilakukan oleh berbagai e-commerce di Indonesia menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan penjualan dan juga dapat menarik minat konsumen untuk pembelian suatu produk. Nah, di sini ada persaingan yang berlangsung antara pemain e-commerce di Indonesia mendorong masing-masing dari berbagai e-commerce untuk berinovasi, menentukan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik minat dalam keputusan pembelian. Salah satu strategi pemasaran unik yang diterapkan oleh berbagai pemain e-commerce di Indonesia adalah strategi pemasaran tanggal kembar. Dari latar belakang tersebut, kelompok kita merumuskan masalah yaitu bagaimana efektivitas promosi tanggal kembar terhadap keputusan pembelian oleh konsumen. Baik, selanjutnya terkait dengan metode penelitian. Pengumpulan data pada metode penelitian kali ini menggunakan kuesioner online yang diisi oleh 50 responden, yang mana 50 responden ini telah menggunakan e-commerce dengan range usia 18 tahun ke atas, di mana peneliti memperoleh data peneliti langsung dari pengisian kuesioner online melalui Google Form yang telah diisi oleh responden. Alasan peneliti menggunakan kuesioner online untuk memudahkan penyebaran kuesioner kepada responden sekaligus dapat menghemat biaya dan waktu ketika melakukan proses pengumpulan dan pengolahan data.
Metode penelitian yang kita lakukan adalah menggunakan cross-sectional study. Lanjut. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Dari 50 responden yang telah kita sebarkan dari berbagai variasi populasi, baik itu berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Jadi perempuan sebanyak 28 orang, sedangkan laki-laki 22 orang dengan sebaran usia antara 18 sampai 25 tahun sebanyak 33 orang, 26 sampai 35 tahun sebanyak 9 orang, 36 sampai dengan 45 tahun ada 7 orang, dan di atas 45 tahun ada 1 orang. Hasil kuesioner, jadi ada 10 pertanyaan dari kuesioner tersebut menghasilkan sebagai berikut. Dari seluruh responden terdapat 54% sangat familiar dengan konsep promosi tanggal kembar pada e-commerce. Sedangkan 42 lainnya cukup familiar, artinya mereka tahu dan pernah mencoba. Sisanya 4% tidak familiar. Bahkan dari data tersebut 86% menyatakan pernah memanfaatkan promosi tanggal kembar pada e-commerce. Selanjutnya terkait dengan pertanyaan mengenai frekuensi pembelian. Dari 50 responden didapatkan data hampir mendekati 25% itu pernah melakukan minimal 1 kali frekuensi pembelian melalui e-commerce. Sedangkan 3-5 kali itu ada di angka 13%, sedangkan yang lebih dari 5 kali ada di angka 12%. Sedangkan yang tidak pernah membeli melalui e-commerce itu ada di angka 4%. Menurut Noviarto 2010 mengungkapkan bahwa keputusan pembelian konsumen baik untuk membeli atau tidak dipengaruhi oleh respon perilaku terhadap rangsangan yang diterima oleh konsumen. Rangsangan tersebut mencakup aspek produk, harga, promosi, dan distribusi. Dalam konteks promosi, iklan memegang peran penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Silahkan dilanjut, Kak Muti. Kemudian di sini ada pengaruh promosi, di mana sebanyak 14 responden itu sangat berpengaruh dari promosi tanggal kembar. Kemudian sebanyak hampir 20 responden itu berpengaruh, dan 14 responden itu netral. Kemudian ada sekitar 2 responden yang tidak terpengaruh terhadap promosi tanggal kembar. Pada teori Kotler dan Armstrong terkait keputusan pembelian dapat dipahami melalui konsep modal pengambilan keputusan konsumen yang melibatkan beberapa tahap, di mana tahap ini memberikan gambaran tentang bagaimana konsumen menghadapi proses pengambilan keputusan sebelum membeli suatu produk atau jasa, antara lain pengenalan masalah, kemudian pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku, kemudian perilaku pasca pembelian. Nah, kemudian di sini ada grafik dari pengalaman belanja terhadap promosi tanggal kembar, di mana sebanyak 14 responden merasa sangat memuaskan. Kemudian 25 responden merasa memuaskan, sebanyak 6 responden merasa biasa saja, kemudian di 5 responden merasa tidak pernah. Dari 50 responden ini tidak ada yang merasa tidak memuaskan. Kemudian kesimpulan dari artikel ilmiah kami adalah di mana dalam era perkembangan e-commerce di Indonesia,
promosi tanggal kembar ini menjadi salah satu strategi pemasaran yang unik yang digunakan oleh para pelaku bisnis untuk menarik minat konsumen dan meningkatkan keputusan pembelian. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas promosi tanggal kembar itu sendiri berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen di platform e-commerce. Dari hasil survei kuesioner online dengan 50 responden pengguna e-commerce, ditemukan bahwa sebagian besar responden telah memanfaatkan promosi tanggal kembar dengan tingkat keberhasilan sekitar 86%. Kemudian, efektivitas promosi tanggal kembar dapat ditingkatkan dengan menyampaikan pesan promosi yang mudah dimengerti dan menarik bagi konsumen. Jadi pengguna strategi promosi yang efektif dapat membantu e-commerce untuk bersaing dalam pasar yang semakin kompetitif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Pak David telah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.